Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, perkenalkan nama saya Isa Itiara Sifa. Saya dari Unit 5, Pendidikan Agama Islam. Baik, saya di sini ingin menampilkan tugas individu saya yang bermata kuliah Pendidikan Agama Islam bagi anak berkebutuhan khusus. Baik, saya ingin memaparkan materi saya tentang tunadaksa. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian tunadaksa. Secara etimologi, tunadaksa berasal dari kata tuna yang artinya kurang atau rugi, sedangkan daksa memiliki arti yaitu tubuh. Secara terminologi, tunadaksa memiliki arti yaitu kondisi anak yang memiliki tubuh tidak sempurna. Karakteristik tunadaksa. Baik, di sini karakteristik tunadaksa terbagi menjadi 4. Yang pertama, karakteristik akademik, yaitu karakteristik akademik anak tunadaksa meliputi ciri khas kecerdasan, kemampuan kognisi, persepsi, dan simbolisasi. Yang kedua, karakteristik sosial atau emosional. Di sini konsep dan respon serta sikap masyarakat yang negatif terhadap anak tunadaksa mengakibatkan anak tunadaksa merasa tidak mampu, tidak berguna, dan menjadi rendah diri. Dan akibatnya kepercayaan dirinya hilang dan akhirnya tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Ketiga, karakteristik fisik atau kesehatan. Anak tunadaksa biasanya selain mengalami cacat tubuh, juga mengalami gangguan lain seperti sakit gigi, gangguan bicara, dan gangguan motorik. Dan yang terakhir atau yang keempat, karakteristik gangguan fisik tubuh, di mana anak tunadaksa juga mengalami gangguan fungsi mobilisasi dan gangguan kemampuan kegiatan fisik dalam ADL. Selain karakteristik, di tunadaksa juga mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, anggota gerak tubuh kaku, lemah, dan lumpuh. Yang kedua, kesulitan dalam gerakan atau tidak sempurna, tidak lentur, dan tidak terkendali. Yang ketiga, terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap atau tidak sempurna, lebih kecil dari biasanya. Yang keempat, terdapat cacat pada alat gerak. Kelima, jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam. Keenam, kesulitan pada saat berdiri, berjalan, duduk, dan menunjukkan sikap tubuh tidak normal. Dan yang terakhir, hiperaktif atau tidak dapat tenang. Baik, poin berikutnya, klasifikasi tunadaksa, yaitu berdasarkan faktor penyebab. Yang pertama, cacat bawaan atau congenital abnormalities. Yang kedua, infeksi atau poliomyelitis dan osteomyelitis. Yang ketiga, gangguan metabolisme. Keempat, kecelakaan. Dan yang kelima, penyakit yang progresif atau MDP. Dan yang terakhir, tidak diketahui penyebabnya. Dan di sini juga ada klasifikasi berdasarkan sistem kelainannya, yaitu yang pertama, kelainan sistem cerebral atau cerebral system disorders, yaitu tunadaksa saraf. Dan yang kedua, kelainan sistem otot dan rangka atau musculus skeletal system, yaitu tunadaksa ortopedi. Yang keempat, congenital anomalies atau cacat bawaan. Dan yang terakhir, amputasi.
Poin berikutnya yaitu faktor penyebab tunadaksa terbagi menjadi 3. Yang pertama, faktor prenatal atau sebelum lahir, dan yang kedua, faktor neonatal saat lahir, dan yang terakhir atau yang ketiga, faktor postnatal setelah lahir. Dan poin yang terakhir yaitu kekurangan anak tunadaksa. Yang pertama, memiliki anggota tubuh tidak sempurna. Yang kedua, susah untuk cepat atau bergerak melakukan sesuatu. Yang ketiga, anak tunadaksa mungkin sekali menolak respon lingkungan terhadap dirinya. Dan yang keempat, pola pikir atau mindsetnya berkurang. Yang kelima, sulit berinteraksi sosial. Yang keenam, sering terjadi frustasi. Dan yang terakhir, sistem pernapasannya kurang. Lalu, kelebihan anak tunadaksa yang saya ketahui yaitu yang pertama, selalu bersyukur, yang kedua, memiliki kemahiran melukis, yang ketiga, mampu memecahkan masalah, dan yang keempat, mempunyai IQ yang sangat tinggi. Baik, itulah penjelasan dari tugas individu saya yang berjudul tunadaksa. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.